Eh, Suara saya jelas ya. Oke. Hari ini saya akan membagikan firman dengan tema besarnya adalah untuk bulan Juli ini gereja kita tema besarnya adalah mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Kalau kita melihat dari tema besar ini, ada dua kali kata rumah ya, mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Rumah Tuhan itu kita bisa artikan di sini adalah sebuah gereja. Rumah Tuhan sebagai rumah doa. Kita ke gereja untuk berdoa. Sebagai contoh, kita yang berada di Surabaya, ini eh, sekarang bergereja di tempat yang baru yang namanya rooftop, di atas roof ya, di atas tempat yang di satu gedung mall yang posisinya di atas, makanya namanya rooftop, dengan kapasitas 2 kali lipat daripada gedung yang sebelumnya. Jadi kalau gedung sebelumnya itu sekitar 3.300 seat, sekarang itu sekitar 6.000 seat. Nah, saudara, saya mau cerita sedikit dulu betapa orang-orang itu begitu hausnya mencari Tuhan ya. Ketika gedung itu pertama kali kita masuk itu dalam acara eh, pengkudusan atau didoakan oleh Pastor Philip di gedung itu. Nah, untuk dapat masuk ke dalam acara itu pada jam 7 malam, kita harus mengambil tiket yang harus kita ambil lewat aplikasi di HP di ini apa aplikasi GMS ya di HP kita. Nah, dimulai pada saat 00.00 pada saat tengah malam ganti hari itu eh, 6.000 seat untuk gereja Mawar Sharon di rooftop, 6.000 seat itu habis dalam waktu 1 jam. Jadi jam 00.00 tengah malam sampai jam 1 malam lewat 6 menit itu 6.000 seat habis. Banyak orang-orang pagi-pagi jam 5 bangun, jam 4 bangun, terus di WA udah rame gitu ya. Mengatakan, aduh saya ketinggalan, saya nggak dapat gini. Jangankan jam 4, jam 1 lewat 7 menit aja sudah nggak dapat. Jam 1 lewat 6 menit itu selesai, 6.000 seat ludes. Nah, itu menggambarkan betapa orang-orang haus mencari wajah Tuhan. Kita adalah gereja yang bergerak terus ya. Gereja yang bergerak terus dan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam itu ikut di dalam kegerakan ini. Saya mau bagi dari satu ayat di Mazmur 27 ayat 4, bisa tolong ditampilkan? Oke. Mazmur 27 ayat 4. Ayat 4 saya bacakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Nah, saya mau di ayat ini, saya mau bagi dari dua perikop, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kita mulai dari yang pertama dulu, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Saudara, kalau kita diam di satu rumah atau kita mau belajar untuk bertumbuh di dalam satu tempat, eh, kita memerlukan waktu seperti sebuah tanaman ya. Sebuah tanaman itu memerlukan waktu untuk tumbuh. Tanaman itu tidak akan bisa tumbuh kalau dia baru mau tumbuh terus dipindah. Kita ngomong gini, ini ada pot yang lain yang lebih bagus loh tanahnya, terus kita pindahin tanamannya. Kita pindahin lagi tanamannya, pindahin. Tanaman itu akan mati, saudara. Tanaman itu harus dia berakar kuat, baru dia bisa tumbuh. Tidak bisa dipindah-pindah terus potnya gitu, tanahnya berganti-ganti terus.
ilustrasi ini sangat menggambarkan pertumbuhan rohani kita di dalam satu satu gereja, di mana kita belajar bertumbuh dalam satu gereja. Ketika kita bertumbuh di dalam, katakanlah kita ngomong sekarang adalah gereja GMS ya. Kita tahu bahwa ketika kita masuk dalam satu gereja, gereja ini tidak tinggal diam. Kita bukan datang dan pergi saja. Hari Minggu kita hanya datang dan mengatakan, Tuhan, saya datang, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Habis itu saya pulang dan saya menikmati hari Minggu saya. Dan hari Senin sampai Sabtu saya bekerja. Gereja ini tidak seperti ini. Gereja ini benar-benar kita di hari Selasa ada CG, kita di hari Minggu kita ada gereja, mungkin ada yang terlibat pelayanan yang lain, ada banyak sekali pelayanan di dalam gereja Mawar Sharon. Nah, semuanya ini melatih kerohanian kita. Salah satu contoh yang saya sering katakan kepada anggota CG di tempat kami di Surabaya adalah ketika gini, ketika Anda mau melayani Tuhan, disitulah kita diproses. Contohnya gini, saudara. Ketika Anda melayani orang, Anda ajak ke CG misalnya. Apakah orang itu langsung menerima dengan gampang? Tidak. Banyak orang menolak dengan halus, banyak orang berkata, oh nanti dulu, bukan saatnya. Ada yang menolak secara halus, bahkan ada yang terang-terangan menolak, saudara. Tidak semuanya welcome kita. Tidak semuanya mengatakan kepada kita, misalnya saya, Thomas yang ngajak orang, tidak semuanya bilang, Thomas terima kasih ya, kamu sudah ngajak saya. Ada bilang, teman saya sendiri, nggak usah jauh-jauh, teman saya sendiri mengatakan kepada saya gini, alah, nggak usah lah terlalu gimana-gimana, pokoknya kan gereja cukup. Pokoknya saya setiap minggu sekali ke gereja udah cukup. Saya bilang nggak cukup, kamu harus bertumbuh dalam kerohanian. Nggak cukup kamu hanya ke gereja dan menerima firman di sana, itu pun kalau kamu bisa menerima firman. Tapi kalau misalnya ke gereja hanya sekedar sebagai suatu ritual saja, itu tidak cukup, sangat-sangat tidak cukup. Nah, di dalam Mawar Sharon saya nggak tahu, saya bisa share screen nggak di sini ya? Saya nggak tahu. Yang pegang ini, kemarin saya ada kirim PowerPoint ke Agus, tapi saya nggak tahu, nggak ditampilin ya. Apakah saya bisa share? Yang mana ya kok gambarnya? Yang ada gambar daun itu, Oh, PowerPoint, yang ada gambar daun. kalau mau share screen, Olin bisa. Oh, ini udah buat. Oh, udah. Ada Udah ya? kok bisa share screen kok. Oke, coba ditampilin yang gambar Oh, daun. enggak, kok coba Oh, saya bisa bisa ya? share screen ya. Oke, oke. Nah, ini saudara, ketika kita mau bertumbuh di dalam gereja Mawar Sharon, itu ada 5 tingkatan. Ini yang kita belajar di dalam Mawar Sharon yang dari MSJ. MSJ itu singkatan dari My Spiritual Journey. Ini adalah semacam pendalaman kerohanian kita. Kita belajar lebih dalam lagi mengenai gereja Mawar Sharon. Yang paling bawah ini adalah simpatisan. Simpatisan ini berbicara orang-orang yang masih mencari gereja. Saya hari ini cocoknya di gereja A, saya nggak cocok di gereja B. Saya besok minggu depan ada saya mau ke gereja C misalnya. Ini adalah tingkatan yang paling bawah yang disebut simpatisan. Ketika orang-orang tersebut dia sudah beranjak, dia sudah mau tertanam dalam satu gereja, maka dia beranjak naik menjadi jemaat. Dia berjemaat di satu gereja. Dia sudah tidak pindah-pindah lagi, dia mulai stay di satu gereja, dia berjemaat di satu gereja. Nah, ketika dia berjemaat di satu gereja, nanti akan ditawari, ayo bro, ayo sis,
belajar yuk, kita ikut CG yuk. Di dalam CG itu nanti akan ditawari untuk ikut menjadi murid. Jadi mereka akan belajar misalnya My Spiritual Journey, MSJ 1, MSJ 2, MSJ 3, ini semua adalah tingkatan-tingkatan pembelajaran, saudara. Mereka menjadi disciple, mereka menjadi murid di sana. Nah, selanjutnya adalah pelayan. Ketika orang-orang tersebut rindu, tidak hanya menjadi murid. Oh, saya sudah mengerti visi daripada Mawar Sharon. Saya mau ikut terlibat di dalam kegerakan Mawar Sharon. Mereka menjadi pelayan. Pelayan dalam hal ini misalnya mereka melayani sebagai apa misalnya? Mereka melayani sebagai usher, mereka melayani sebagai singer, mereka melayani sebagai penterjemah ke bahasa asing, mereka melayani sebagai multimedia, macam-macam. Ada banyak sekali divisi di dalam Mawar Sharon di mana mereka melayani. Dan yang paling terakhir adalah anak. Anak ini adalah seperti yang Pak Adrian mengajarkan kepada kita. Ketika kita mempunyai hati seorang anak, itu berbeda dengan hati seorang misalnya servant atau pelayan. Ketika pelayan itu mereka masih dibatasi atau ya katakanlah dibatasi semacam satu pertanyaan. Misalnya begini, saya harus mengerjakan ini, saya harus mengunjungi anggota saya yang sakit berapa kali. Saya harus mendoakan mereka berapa kali. Saya harus memperhatikan mereka, menelpon mereka berapa kali. Masih terbatas di job description-nya. Tetapi ketika sikap hati sudah naik kepada sikap hati seorang anak, maka itu terlampaui semuanya terlampaui. Sama dengan kita tahu bahwa misalnya kita punya orang tua, misalnya kita punya orang tua, papa atau mama kita. Ketika papa atau mama kita minta tolong sama kita nggak mungkin ngomong gini, Pak, saya nolong kamu cuma 2 kali loh ya, nggak mau lagi loh ya. Saya capek loh. Kita nggak akan ngomong gitu kepada orang tua kita. Atau Ma, saya nanti menyenangkan hatimu dengan datang ke rumah orang tua ini sebulan sekali. Ketika orang tua telepon kita mengatakan, kan kemarin saya sudah datang. Kok saya dipanggil datang lagi? Kita sebagai anak kita akan dengan spontan, kita mempunyai kasih terhadap orang tua kita akan datang mengunjungi orang tua kita. Demikianlah di dalam gereja ini, kita semua ini dilatih dan didoakan untuk mempunyai hati seorang anak. Ketika kita mempunyai hati seorang anak, maka kita melayani orang. Melayani orang tidak selalu, yang seperti tadi saya bilang, tidak selalu orang-orang welcome kepada kita. Pernah nggak kita punya, misalnya, punya anggota CG misalnya, marah, saya ngajak orang, terus orang itu ngomongnya nggak enak. Saya sudah nggak mau lagi ngajak orang, udah capek. Lawong saya nggak dapat apa-apa, saya baik hati, saya sudah berpikiran yang positif aja tentang orang ini, tetapi respon daripada orang ini, kok nggak baik amat ya? Kalau saya mendapatkan pertanyaan seperti itu, saudara, dari anggota CG, saya cuma ngomong gini, saya bilang, jangankan kita, Tuhan Yesus saja ditolak kok. Iya kan? Tuhan Yesus, Tuhan loh yang sudah berbuat keajaiban. Yesus naik keledai dan orang-orang bersorak, Hosana, dimuliakanlah yang datang atas nama Tuhan. Orang-orang menggelar jubahnya supaya Yesus yang naik keledai itu bisa lewat. Tetapi tidak lama kemudian orang-orang yang sama pula, orang-orang Yahudi tersebut yang mengatakan, jangan Barnabas, tetapi Yesus, salibkan dia. Kenapa begitu? Karena mereka mau, istilahnya,
menjadikan Yesus raja, bukan Yesus raja benar-benar raja, tetapi Yesus itu raja untuk kasih makan mereka. Mereka masih tertuju kepada dirinya sendiri. Saya jadikan Yesus raja, tetapi Yesus itu harus kasih makan. Ketika Yesus dirantai, ketika Yesus dicambuk, mereka lari semua. Dan orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus itu malah berbalik. Saudara, banyak sekali kita menemukan orang-orang di luar sana yang masih sangat membutuhkan perpanjangan tangan kita. Kita yang diberi kesempatan lewat Gereja Mawar Shalom, tentunya lewat Pastor Philip turun ke Gembala CG, ke TL, lewat Coach, dan lewat CGL, dan seterusnya ke bawah, itu kita menerima urapan dari Tuhan. Ketika kita menyalurkan urapan ini kepada orang-orang yang rindu akan Tuhan. Orang-orang yang nggak tahu, orang-orang yang melihat Tuhan dengan skeptik. Saudara tentunya ingat cerita tentang Bartimeus, anak Timeus. Saya cepat aja. Bartimeus ini adalah seorang pengemis yang buta di pinggir jalan. Ketika mereka mendengar tentang Yesus yang lewat, Bartimeus ini berteriak, "Anak Daud, kasihanilah saya. Anak Daud, kasihanilah saya." Terus di dalam ayat itu disebutkan, banyak orang menyuruhnya untuk diam. Tetapi dia tetap berteriak, sampai akhirnya mereka memberikan dia kesempatan mendekati Yesus. Ini sama dengan Bartimeus ini, saudara. Ketika kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan kasihani saya, Tuhan kasihani saya. Atau orang lain yang kita mau menyelamatkan satu orang dari satu keluarga. Orang itu berteriak, Tuhan kasihanilah saya. Kita dipakai Tuhan. Mungkin ada orang-orang di sekelilingnya dia yang berteriak, yang menegur dia, menyuruhnya diam. Tugas kita lah untuk menyelamatkan satu jiwa demi satu jiwa. Kita tidak bisa berpangku tangan, kita melihat orang salah di dalam pengertiannya tentang Tuhan, di dalam kerohaniannya. Kita tergerak untuk, wih, orang ini salah loh, orang ini kasihan loh, orang ini saya kepingin menyelamatkan dia, saya kepingin membawa dia kepada Tuhan. Apakah kita tidak punya resiko? Punya, saudara. Punya. Kita mungkin ditelepon sama keluarganya, dan keluarganya mungkin marah kepada kita. Saya pernah mengalami itu. Ada orang keluarganya marah kepada saya. Padahal saya tidak berbuat apa-apa. Tapi karena hanya paham daripada gereja yang keluarganya tidak paham sepenuhnya. Jadi mereka tidak mengerti, dan mereka menganggap gereja ini kok ini ya sangat tidak memberikan orang kesempatan. Jadi mereka masih kembali kepada adat lamanya yang oke lah, saya ke gereja boleh, tetapi saya menyembah Allah yang lain juga boleh, gitu dan sebagainya. Dan itu ketika kita memberikan pengertian, ada aja yang menentang. Ketika kita matang di dalam kerohanian kita sebagai anak yang seperti saya bilang tadi, kita tidak akan mundur. Walaupun kita ditentang, walaupun kita kita tidak akan mundur, saudara. Ya. Saya lanjut di yang perikop yang kedua. Perikop yang kedua adalah, sebentar, apa tadi? Di dalam ayat bisa ditampilkan, tolong. Diam di dalam rumah Tuhan, terus diam dalam rumah seumur hidupku, terus bukan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Oke. Dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Di sini saya menulis dibutuhkan sikap hati yang benar untuk dapat melihat kemurahan Tuhan. Oke, saya jelaskan menyaksikan kemurahan Tuhan. Ketika kita masuk di dalam gereja, kita melihat bahwa keluarga kita ditolong oleh Tuhan. Ketika kita melihat kehidupan kita berubah, ketika kita melihat kesehatan kita disembuhkan oleh Tuhan, bisnis kita ditolong oleh Tuhan, dan sebagainya, pelayanan kita Tuhan sertai. Kita menyaksikan kemurahan Tuhan.
Tetapi saya pernah ketemu dengan satu orang yang dia mengatakan kepada saya begini, ya itu kan kamu. Buat saya, Tuhan tidak bermurah hati kepada saya. Buktinya, keluarga saya ada yang beginilah, ada yang begitulah. Jadi, point of view-nya sangat beda, saudara. Ketika kita bilang, kita ngajak orang, ayo kamu ke gereja. Di gereja kamu akan menemukan Tuhan. Di gereja kamu bisa bertumbuh kerohanian. Kalau orang mempunyai point of view yang salah, dia akan menolak. Menyaksikan kemurahan Tuhan itu dibutuhkan suatu kematangan rohani juga. Ketika kita sudah menjadi anak, kita melihat kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak pernah orang yang melayani Tuhan itu ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, yang penting ya hati kita. Kita melayani Tuhan, motivasi kita apa? Ada satu quotes yang mengatakan gini, saudara. Orang yang hatinya benar melihat Tuhan itu indah. Tapi orang yang hatinya salah melihat Tuhan itu berguna. Ngerti maksudnya? Tuhan itu useful. Mereka menggunakan Tuhan untuk memanipulasi orang lain. Kalau ketika hati kita benar, kita melihat Tuhan itu indah. Tuhan itu hadir dalam keluarga saya. Tuhan itu hadir di dalam anak saya. Tuhan itu hadir di dalam suami atau istri saya. Tuhan itu hadir dalam orang tua saya. Banyak sekali kesaksian di dalam CG. Orang tuanya dipulihkan, apa dan segala macam. Saya cerita satu anggota CG kami di Surabaya. Suami ini adalah seorang angkatan laut yang masih aktif, dan istri ini stay di Surabaya. Nah, suaminya ini ditugaskan di kota Makassar, saudara, di Sulawesi ya. Dan dia waktu hadir di dalam CG kita, dia adalah anggota baru. Nah, ketika dia minta didoakan, dia bilang gini, Pak Thomas, saya minta didoakan supaya suami saya kalau nanti ditugaskan lagi pindah kota, minta didoakan supaya dia bisa ditugaskan kembali ke Surabaya. Saya bilang maksudnya apa? Dia bilang komandan, kalau mereka di Angkatan Laut, di militer, komandan itu boleh atau bisa menugaskan orang ini kemanapun di seluruh Indonesia. Tidak bisa dihalangi. Tidak bisa mereka datang ke komandannya bilang, tolonglah Pak, saya punya keluarga di Surabaya, saya mau ke Surabaya supaya dekat dengan keluarga saya. Nggak boleh. Benar-benar sangat-sangat strict ya kalau di dalam militer. Dia berdoa. Saya mengajak dia untuk belajar melihat visi dari masyarakat. Dia bilang, saya tidak pernah melihat satu gereja yang membicarakan visi yang begitu jelas dan begitu dititik beratkan. Singkat cerita, saudara, tiba-tiba satu hari dia telepon. Dia bilang, suami saya dari seluruh tempat di Indonesia dia bisa ditempatkan. Komandannya menempatkan dia ke Surabaya. Wah, dia sangat-sangat berbahagia. Dia benar-benar happy, dan dia bilang, saya tahu Tuhan itu ada, dan saya mau ikut visi ini. Ini orang baru, saudara. Dia begitu haus. Ketika dia melihat penjelasan dari Pak Adrian mengenai Son of the Vision, dia punya begitu banyak pertanyaan. Saya bilang, kamu tanya. Apa yang kamu mau tanya, kamu tanya. Saya kalau bisa jawab, saya akan jawab. Saya merasa sangat sayang kalau jiwa seperti mereka ini, kita tidak bilang membagi-bagi ya, membeda-bedakan. Tetapi ada orang yang begitu haus akan kebenaran firman. Ada orang yang dia bilang,
teman-teman saya gereja yang lain itu dia berasal dari satu gereja. Tidak begitu. Ya istilahnya gini, ya kalau sudah ke gereja ya sudah. Saya tidak punya kewajiban untuk mencari jiwa. Saya tidak punya kewajiban untuk, katakanlah kita mengambil satu bagian kecil di gereja Mual Sharon, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Amanat agung Tuhan Yesus kan? Jadikan semua bangsa muridku, itu artinya kita mengambil satu bagian yang sangat kecil, ketika kita bertemu dengan orang-orang, kita menjadikan orang ini murid Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku, murid Tuhan Yesus. Saudara. Saya melihat banyak sekali di dalam JG, mereka, ada yang gini, saudara. Ada yang, ini satu kesaksian lagi, si istri ini setiap kali mau ke JG, dia harus minta izin sama suaminya. Suaminya masih kepercayaan lain. Dan suaminya kalau tidak memberikan izin, dia tidak boleh. Satu hari Tuhan mengizinkan kita mengunjungi waktu mamanya suaminya meninggal. Jadi kita datang berkunjung, saya dan istri berkunjung ke tempat suaminya, dan kami mulai bercerita. Saya cuma berdoa gini, Tuhan, lembutkan hati suaminya. Karena suaminya keras, dan dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Saudara tahu, sekarang kalau istrinya tidak ke CG pada hari Selasa, suaminya yang tanya istrinya, kenapa kamu tidak pergi CG? Wow, saya bilang ini perubahan yang sangat luar biasa. Dan istrinya sendiri bilang, saya tanya dia, kenapa suamimu bisa mengatakan seperti itu? Bukan hanya memberikan izin, tapi malah mengajak kamu ke CG, walaupun suaminya sampai sekarang masih mengantar, belum ikut masuk. Dia bilang gini, karena suami saya melihat perubahan dari saya. Jadi suaminya melihat perubahan dari si istri ini. Setelah ikut JG, suaminya berubah juga. Saudara, ketika kita mengajak orang melihat kemurahan Tuhan, kemurahan di dalam rumah Tuhan, banyak orang yang mengatakan, saya tidak melihat kemurahan Tuhan. Karena hidup saya begitu pahit. Karena hidup saya yang tidak seberuntung kamu. Karena hidup saya yang ya itu kan kamu kan kuat berdoa, saya kan enggak gitu. Banyak alasan yang orang sampaikan. Tapi ketika kita mau bilang, Tuhan, pakai saya Tuhan. Pakai saya untuk menjangkau satu jiwa demi satu jiwa. Memang tidak gampang, sudah. Orang melarang pasangan hidupnya untuk ke CG misalnya. Itu kadang-kadang dengan satu alasan yang sangat tidak masuk akal. Tetapi itu tidak menjadi barrier buat kita, itu tidak menjadi halangan buat kita. Kita udah terbiasa. Maksudnya nantinya semua orang di dalam pergerakan ini, di dalam kegerakan ini, tidak akan aneh lagi ketika orang mengatakan, oh ya, istri saya belum mau atau suami saya belum mau gini. Kita bilang tenang aja. Kita doakan. Yang penting pasangan hidupnya ini, yang pertama mau ke CG ini, dia berubah. Pasti pasangan hidupnya berubah. Karena kita tahu Tuhan yang bekerja. Ketika kedua ayat ini, kita berdiam di dalam rumah Tuhan. Saya review kembali ayat ini. Ketika kita berdiam dalam rumah Tuhan, kita mengalami pertumbuhan seperti sebuah tanaman. Kita tumbuh mulai dari simpatisan, jemaat, murid, pelayan, dan anak. Ketika kita tumbuh, kita juga bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Ketika kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, kita bisa ngomong sama orang lain, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik bukan gini, saudara. Bukan Tuhan itu baik, bukan kita ngomong gini. Katanya Tuhan itu baik. Katanya orang. Bukan kita yang merasa sendiri, tetapi kita mendengar, oh katanya orang itu ditolong, katanya orang itu begini dan begitu. Bukan. Kita sendiri yang mengalami. Ketika sikap hati kita benar, kita melihat Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat berkuasa.
baru kita bisa ngomong sama orang. Tuhan itu baik loh. Tuhan itu nolong hidup saya. Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Minggu demi minggu, tahun demi tahun, kita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ada satu, saya ingat ada satu, saya nonton di YouTube tentang ini pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Ini ilustrasi ya. Orang tua itu dia berkata gini, anak saya tidak tahu loh, ketika tangannya mau memegang panci yang panas, saya melindungi tangannya. Ketika tangannya mau kejepit pintu, saya yang menahan pintunya. Ketika dia berlari-lari di lantai yang ada airnya, saya ngepel cepat-cepat airnya gitu. Anak saya nggak tahu, karena anak saya masih kecil. Ketika tangannya tidak kejepit pintu, ya dia biasa aja. Tapi dia nggak tahu ada papanya yang menahan pintu itu. Dia tidak tahu ada papanya yang menahan panci yang panas itu. Seperti itulah Tuhan kita. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita minta, saudara. Tidak selalu berupa satu pemberian, tetapi ada proteksi daripada Tuhan, ada perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang mungkin kita tidak tahu. Ada satu quotes, sebentar, saya sampai jam berapa ya? Saya sampai jam, oh, oke. Ada satu quotes, saudara. Ini orang biasa punya quotes, bukan dari gereja. Quotes ini cukup kuat message-nya, saudara. Artinya gini, ketika kita berbuat baik, mungkin kita belum mendapatkan hasil, tetapi yang namanya kesialan itu sudah menjauh dari kita. Tapi ketika kita menolak untuk berbuat baik, mungkin atau kita berbuat jahat, mungkin kita tidak mendapatkan hukuman langsung, tetapi yang namanya keberuntungan atau kebaikan Tuhan itu menjauh dari hidup kita. Ini orang dunia punya kata. Tapi kalau Tuhan punya firman, itu lebih kuat lagi di dalam hidup kita. Satu hari saya lagi nonton, saya suka nonton balap sepeda motor, MotoGP, tahu ya MotoGP. Saya suka nonton itu. Kalau saya sudah nonton itu, saya kepingin me time, saudara. Saya kepingin nggak diganggu. Nah, ketika saya lagi nonton satu hari, ini sudah agak lama sih cerita ini, tapi nggak apa-apa. Saya lagi enak-enaknya nonton. Kalau saya nonton gini, saya nggak mau diganggu. Saya betul-betul mau menikmati TV. Ya. Di tengah-tengah nonton, tiba-tiba hati saya tuh nggak enak dan saya harus memeriksa pekerjaan saya. Pekerjaan saya yaitu dokumen, di mana saya ada beli barang, dari saya impor barang itu, dan kontainer itu 1 minggu lagi tiba di Surabaya. Nah, barang yang saya beli itu katakanlah yang besar, saya anggap aja besar dan kecil dua macam. Yang besar itu 75, yang kecil 25. Nah, saya nggak tahu kenapa di tengah-tengah nonton itu, tiba-tiba ada yang seperti ngomong gini, kamu periksa dong dokumen kamu. Saya pikir, ada apa ya? Saya lagi senang-senangnya nonton dan barang itu 1 bulan berjalan, ini sudah lewat 3 minggu, di laut, kapalnya udah siap masuk, karena kalau sebelum kapal masuk ke pelabuhan, kita diberitahu bahwa, Pak, ini kapal seminggu lagi akan berlabuh ya, jadi Anda siapkan dokumennya. Oke. Jadi, saya berhenti nonton, saya masuk ke ruangan kerja saya, dan saya mulai buka dokumen itu, saya mulai memeriksa dokumen.
Ketika saya memeriksa dokumen itu, saya melakukan kesalahan ternyata. Tadi yang saya bilang, saya pesannya 7525. 75 besar 25. Ternyata yang saya pesan itu adalah 2575. Kebalik. Saya pucat sepucat-pucatnya. 1 minggu barang udah mau datang. Barang ini sudah tidak bisa diganti lagi. Karena ini sudah di laut. Saya telepon customer saya. Customer saya kebetulan di Semarang. Saya telepon customer saya, kebetulan direkturnya seorang ibu. Saya bilang, Bu, saya mau informasikan, saya bikin kesalahan untuk order ini. Dia kaget juga dan dia mengatakan gini, Thomas, besok pagi saya meeting sama kamu. Jadi malamnya itu saya berangkat ke Semarang. Saya berangkat ke Semarang. Saya nginep di sana, karena besok pagi jam 8, dia sudah harus mau meeting dengan saya. Waktu saya ketemu dengan dia, saya sangat-sangat merasa bersalah sekali. Saya bilang, Bu, ini Bu, dokumennya saya salah. Kebalik, Bu. Saya nggak tahu kenapa bisa kebalik, Bu. Saya pikir kalau dia reject barang ini, saya akan mengalami satu kerugian yang besar. Dan dia panggil manajernya. Dia mengatakan, gimana ini? Terus mereka hitung kebutuhan. Akhirnya dia mengatakan kepada saya gini, oke, untuk mengatasi kekurangan karena kamu nge-switch ini salah, saya akan pesan 1 kontainer lagi untuk menutupi ini. Tapi saya kasih kamu order lagi 1 kontainer. Saya lega luar biasa. Saya senang luar biasa. Saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu mau ngomong apa. Tuhan ini, bayangkan saudara-saudara, in the middle of nowhere, di tengah-tengah sesuatu, Anda lagi me time, tiba-tiba seperti Roh Kudus berbicara, kamu periksa tuh dokumen. Nggak kebayang. Ngapain saya harus pergi lihat dokumen itu? Saya lagi enak-enak nonton TV kok. Saudara lihat, kalau Tuhan memberikan kemurahannya kepada kita. Walaupun spot jantung ya, saudara. Saya waktu berangkat ke Semarang itu, di kereta api itu nggak bisa tidur. Saya keringet terus, saya pikir, besok kalau saya disidang habis lah. Karena ini benar-benar murni kesalahan saya. Tapi Tuhan memberikan kemurahan. Satu persatu kemurahan yang kita lihat dari Tuhan. Kita ngajak juga orang lain. Ayo, kita belajar berserah kepada Tuhan. Ada orang yang sering berkata gini, saya nggak bisa, karena orang saya keras. Karena memang hati saya gini, nggak bisa gini. Saya juga dulu adalah orang yang sangat keras. Karena saya kerja di manufaktur dulu, saya sangat keras. Dan ketika Tuhan memproses saya berontak. Saya orangnya skeptis. Skeptis itu tahu ya, artinya skeptis. Kalau ada orang gini, alah orang itu loh, alah jangan percaya cepat deh, alah ala-ala aja banyak gitu ya. Pokoknya protes aja. Terus setiap kali saya protes itu karena ada sesuatu yang menyakitkan hati saya. Dan saya tidak ada siapapun yang saya bisa ceritakan kecuali istri saya. Istri saya bilang gini, kamu kuat-kuatan deh sama Tuhan. Kamu mau diubahkan atau kamu mau berubah? Kalau kamu bertahan terus, sakit loh. Tapi kalau kamu mau diubahkan, kamu akan menemukan Tuhan. Saya bilang, iya, sakit. Tapi kan saya tidak salah. Dalam hal ini, dalam hal itu, saya tidak salah. Saya mulai nuding. Orang lain yang salah, si itu yang salah, si ini yang salah. Saya nggak salah. Benar, kamu nggak salah. Kamu bertahan dengan pendapatmu sendiri kok.
maka kamu akan sakit. Saya mulai mikir lagi, benar ya, saya nggak tahan, saudara. Tuhan, saya bilang, Tuhan saya nggak tahan. Kadang-kadang saya sudah, ampun Tuhan, kenapa orang itu jahat sama saya, kenapa ini. Tapi Tuhan mau saya yang berubah. Ada satu ilustrasi tentang marble. Saudara tahu marble? Marmer ya. Marmer. Marmer itu ada yang dijadikan lantai, ada yang dijadikan patung. Saudara. Ya, lantai marmer kan ada yang cakep gitu ya. Satu ketika lantai ini berkata kepada patung, sama-sama marmer kan bisa ngomong ceritanya kan. Kamu nih enak ya, patung ya. Orang setiap kali masuk ke ruangan ini, puji kamu. Wih, cakepnya patung ini, cantiknya patung ini. Sementara saya diinjek-injek orang. Karena saya kan selantai, orang-orang nggak lihat saya. Orang-orang matanya semua tertuju kepada kamu. Terus patungnya ngomong gini, saudara. Ya, tapi waktu diproses, kamu cuma dipoles, cuma dihalusin aja. Saya itu loh dipahat. Banyak bagian dari saya yang hilang. Saya ini sakit waktu dipahat. Ngerti ya, saudara menangkap message. Ketika keakuan kita, ketika saya memakai kata keakuan ya, aku, I, my, me, mine ya. Saya, dan saya. Bahasa Inggrisnya kan I, my, me, mine. Semuanya untuk saya. Terus kita ngomong, Tuhan, mengapa engkau tidak nolong? Ada apa-apa? Saya, Tuhan, saya. Tuhan bilang, enggak, kamu taruh hatimu. Enggak, Tuhan, enggak bisa. Dia yang salah, Tuhan. Tuhan memproses kita dengan cara yang sangat-sangat ajaib. Nah, ketika kita mengetahui cara Tuhan bekerja, saudara, ada perhatikan nggak? Ini ayat terakhir, nggak usah, nggak ada di ini, saya tadi baru tiba-tiba teringat. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ingat ya cerita itu ya. Ketika Yesus keluar dari air, keluar dari sungai, terus ada merpati yang muncul, Roh Kudus, dan berkata gini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bayangkan saudara, kalau kita lagi dibaptis, kita sudah selesai dibaptis, tiba-tiba ada suara gitu, wow. Ini kan sesuatu yang luar biasa sekali. Tetapi saudara kalau melihat ayat selanjutnya, daripada setelah Yesus dibaptis, dan ada Roh Kudus yang mengatakan suara itu, yang berkata seperti itu, dan ada suara itu. Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicoba. Kalau kita manusia beda. Setelah kita lulus tes, baru kita kasih pujian. Tetapi ini terbalik, saudara. Ketika Tuhan Yesus mendapatkan pujian dari Bapaknya di surga, setelah itu baru dicobai, baru dites. Saudara lihat, kenapa? Untuk mengetahui hati kita. Ketika hati kita mengatakan, Tuhan, saya mau loh Tuhan berubah. Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Tuhan, saya rindu ini dan saya rindu itu. Nggak apa-apa. Tetapi ketika Tuhan mengetes kita, disitulah diperlukan kematangan rohani. Ketika kita rohaninya sudah matang, kita akan melihat bahwa ujian yang datang dari Tuhan itulah karena Tuhan sayang sama kita. Bukan Tuhan itu mau menjatuhkan kita. Udah dipuji kok, dites gitu. Enggak, saudara. Karena memang itulah cara Tuhan. Tuhan selalu menguji hati.
terakhir saya mau menyampaikan bahwa ketika kita diam di dalam rumah Tuhan, ketika kita hadir dalam gereja, ketika kita melihat jiwa-jiwa, kita terbeban untuk mengambil bagian untuk jiwa-jiwa tersebut. Dibutuhkan kematangan seorang pemimpin untuk mengatakan bahwa ayo kita melihat kemurahan Tuhan. Mungkin orang itu sedang dalam kepahitan, dia belum bisa melihat kemurahan Tuhan. Tugas kita lah untuk membawa dia melihat kemurahan Tuhan. Semoga firman ini message-nya bisa dimengerti dengan baik. Sorry kalau saya agak terbalik-balik ya tadi mungkin ya. Jadi ya inilah firman-Nya. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Udah ya?